فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا زدنا علما ورزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya dan sepatutnya bagi seorang muslim untuk selalu bersyukur atas limpahan anugerah dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan semestinya, dan sebaik-baik syukur seorang hamba adalah dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala telah jadikan beliau ma'sum, terbebas dari dosa, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak dalam satu hari beliau beristighfar, minta ampunan kepada Allah sebanyak 70 kali sampai dengan 100 kali sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Maka kita ikuti tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjuk, yang telah mengajak umatnya kepada jalan yang lurus, pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan dan membahagiakan dia atau seseorang baik di dunia maupun akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang sangat agung yang telah Allah berikan kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan dalam Al-Qur'an, untuk memahami apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan dalam hadis-hadisnya sesuai dengan para pemahaman para sahabat, pemahaman para salafus saleh, yang pemahaman mereka lah yang seharusnya dan sewajib, yang seharusnya dan semestinya untuk kita ikuti. Dan kita dalam majlis ini sedang berusaha untuk memahami salah satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Dan yang paling agung adalah tentang akidah, keyakinan. Dan kita telah, atau kita dalam pembahasan tentang
Al-Quran, yang mana kita telah sampaikan bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ahlussunnah membahas tentang permasalahan Al-Quran dan pembahasan yang tersendiri, dikhususkan pembahasan tersebut, padahal dahulu tidak ada pembahasan tentang Al-Quran masuk ke dalam pembahasan tentang sifat kalam Allah, sifat bicaranya Allah. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu, ulama kita memandang bahwasanya sangat perlu untuk membahas tentang Al-Quran di dalam pembahasan yang khusus. Sebabnya adalah munculnya pemahaman yang menyimpang, yang jauh dari ajaran, dari petunjuk Allah dan Rasul. Yang mana sebagian mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan ini tentunya memberikan konsekuensi yang batil, memberikan konsekuensi yang rusak. Maka para ulama mengatakan bahwasanya yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka keyakinannya akan menjerumuskan dia kepada kekufuran, kekafiran. Karena sangat bahayanya perkataan tersebut, keyakinan tersebut. Kita sudah sampaikan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, dia perkataan Allah. Kita sudah singgung pada kesempatan yang lalu tentang definisi atau hakikat dari Al-Quran yang banyak dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh para salaf, yaitu kalamullah ghairu makhluk. Mereka sampai mengatakan kalamullah ghairu makhluk agar tidak diyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ditekankan kalamullah, dia adalah perkataan Allah, ghairu makhluk, dia bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya. Darinya, dari Allah Al-Quran itu bermula dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menambahkan dan ada yang menambahkan pengertiannya dengan kalamullah munazzal ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi. Munazzal itu apa? Allah turunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW melalui malaikatnya Jibril alaihissalam. Kita akan sedikit menjabarkan, sedikit menjelaskan tentang hakikat dari Al-Quran itu satu persatu. Maka saya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kalamullah, dia perkataan Allah. Kenapa kita katakan Al-Quran kalamullah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata, berbicara dengan Al-Quran tersebut. Artinya apa? Artinya Allah lah yang mengatakan Al-Quran tersebut. Allah lah yang mengatakan Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya apa ya? Alasan ini berlandaskan ada dalil dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin." Kalaulah ada kaum dari kaum musyrikin istajaraka, meminta perlindunganmu wahai Muhammad, fa'jirhu, maka terimalah permintaan tersebut. Ada sebagian orang musyrik dahulu minta perlindungan, ingin hidup berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka tidak boleh diperangi karena sudah telah meminta perlindungan. Nah, kalau ada orang yang meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, Allah mengatakan dalam ayat ini, fa'jirhu, maka terimalah permintaan tersebut. Hatta yasma'a kalam Allah. Apa hikmah di balik perintah tersebut? Hatta yasma'a kalam Allah, agar nantinya di saat orang-orang musyrik tersebut
hidup berdampingan dengan kaum muslimin, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa mendengar kalam Allah, perkataan Allah. Sekarang pertanyaannya yang berkaitan dengan ayat ini, orang-orang musyrik yang telah Nabi terima permintaannya untuk hidup berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana mereka mendengar kalam Allah? Dari mana mereka mendengar perkataan Allah? Dan ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan kalam Allah di sini Al-Quran. Sekarang orang-orang musyrik mendengar Al-Quran dari mana? Apakah langsung dari Allah? Tentunya tidak. Kalau begitu dari siapa? Dari Nabi. Kalau tidak dari sahabat. Ini Nabi di saat mereka mendengar dari Nabi, berarti itu keluar dari mulut siapa? Nabi. Di saat mereka mendengar Al-Quran tersebut dari mulut para sahabat, di saat mereka melantunkannya, berarti apa? Itu merupakan apa yang dibaca oleh sahabat. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengatakan kalam Allah, perkataan Allah? Padahal dia mengatakan siapa? Padahal siapa yang melantunkan? Nabi atau para sahabat. Tapi tetap di dalam ayat, tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat ini hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar perkataan Allah. Berarti apa? Sekalipun Al-Quran diucapkan oleh Nabi, dilantunkan oleh Nabi, dibaca oleh Nabi, baca oleh para sahabat, tidak menjadikan Al-Quran itu keluar dari kategori kalamullah. Nabi mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maka apa yang dibaca oleh Nabi? Kalamullah. Bukan serta-merta di saat Nabi mengatakan ayat-ayat tersebut, membaca ayat-ayat tersebut sehingga menjadi kalamun Nabi, tidak. Makanya kalau mengatakan dalam ini apa? Kalamullah, tidak mengatakan kalamun Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah. Jadi setelah ini kita akan sedikit menjelaskan di antara sifat Allah adalah sifat kalam, sifat bicara dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, munazzal, sebagaimana kita katakan tadi, hakikat dari Al-Quran, munazzal. Apa itu munazzal? Dia diturunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat ke-9, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Inna, kami, Allah Subhanahu wa taala, nazzalna dzikra, telah kami turunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami akan menjaga Al-Quran tersebut. Dan kami akan senantiasa menjaga Al-Quran. Maka Al-Quran dari zaman Nabi sampai sekarang terjaga kemurniannya, terjaga keasliannya. Tidak ada orang yang bisa merubah Al-Quran. Kalau ada sampai ada orang berusaha untuk merubah Al-Quran, maka orang yang lainnya akan menyebutkan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Terbentuk penjagaan Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab terbesar, atau kitab yang paling agung, yang paling mulia di antara kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kalamullah Ta'ala munazzal ghairu makhluk. Ghairu makhluk. Dia bukan makhluk. Kenapa dia bukan makhluk? Karena Al-Quran adalah di antara sifat dari sifat-sifat Allah.
Kok bisa? Iya. Karena Al-Quran merupakan perkataan Allah. Min kalamillah, di antara perkataan Allah. Dan di antara sifat Allah adalah sifat apa? Al-Kalam. Berarti Al-Quran adalah kalam Allah. Allah itu punya sifat, punya nama. Allah itu maha, zat yang maha sempurna. Semua yang berkaitan dengan Allah sempurna, baik itu nama-namanya ataupun sifat-sifatnya. Allah punya nama-nama yang indah, yang mana nama-nama Allah itu mengandung kepada sifat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya sifat-sifat yang bukan merupakan kandungan dari nama. Jadi setiap nama Allah ini kaidah yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap nama Allah itu mengandung sifat. Setiap nama Allah mengandung sifat. Di antara nama Allah apa? As-Sami, maha melihat. Berarti apa? Allah punya sifat melihat. Di antara nama Allah Ar-Rahim, maha kasih sayang, maha penyayang. Allah memiliki apa? Sifat kasih sayang yang disebut dengan sifatur rahmah. Ada sifat-sifat yang bukan merupakan kandungan dari nama. Contohnya apa? Al-Kalam. Contohnya apa? Al-Kalam, sifat kalam. Dari sifat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sifat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara, berkata sesuai dengan kehendak Allah. Tata caranya, muatannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana Allah ingin berbicara, itu sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Maka di saat Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dengan Injil, maka di saat itulah Allah sedang berkehendak untuk berkata dengan Injil dan seterusnya. Disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara siapa? Nabi Musa, mengajak bicara Nabi Muhammad. Apakah perkataan yang terjadi kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama satu waktu? Maka jawabannya adalah tidak. Di waktu yang berbeda-beda. Muatannya, materinya apakah sama? Tidak. Materinya juga berbeda-beda. Berarti perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan kehendaknya. Dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkaitan dengan zatnya. Itu dinamakan dengan sifatun zatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada namanya sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatul kalam, sifat bicaranya Allah itu termasuk dari sifat zatiyah yang senantiasa melekat pada zat Allah, dan berkaitan dengan sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang yang dapat berbicara, apakah dia akan berbicara seterusnya? Orang yang dapat berbicara, apakah dia akan berbicara sepanjang waktu? Dia akan berbicara atau diam? Kadang diam, kadang berbicara. Di saat dia diam, apakah kita katakan
dia orang yang tidak bisa berbicara. Apakah kita katakan dengan perkataan tersebut? Tentunya tidak. Apakah dia bisa berbicara? Jawabannya adalah bisa. Karena sifat bicara itu melekat pada dirinya. Lalu kenapa dia diam? Karena dia berkehendak untuk diam. Di saat dia berbicara, dia sedang berkehendak untuk berbicara. Itulah sifatul kalam. Maka di saat Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa di saat itu dan tidak berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti apa? Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbicara kepada keduanya, Allah tidak memiliki sifat kalam. Tidak. Allah tetap ada pada dirinya sifatul kalam. Kalau sudah gitu, kalau sudah kita mengetahui bahwasanya Allah itu dia memiliki sifatul kalam dan Allah berkehendak dengan sifat tersebut, kapan Allah mau berbicara, kapan Allah mau berkata, maka terjadi perkataan tersebut di antara perkataan Allah Al-Quran. Di antara perkataan Allah Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan Al-Quran di saat Allah mengutus Nabi Isa? Karena Allah tidak berkehendak akan hal tersebut. Dan Allah berkehendak di saat Allah mengutus Nabi Isa dengan Injil. Berkehendak di saat mengutus Nabi Musa dengan Taurat. Di saat mengutus Nabi Daud dengan Zabur. Lalu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengatakan Al-Quran? Di saat mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Quran merupakan bagian dari perkataan Allah, yang mana perkataan Allah merupakan sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Kan Ahlus Sunnah meyakini, mereka mengatakan dalam pembahasan asma, pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah ada kaidah. Al-kalamu fis sifat kal kalami fid dzat. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah seperti pembahasan, layaknya pembahasan apa? Tentang zat Allah. Jadi saat kita berbicara tentang sifat Allah itu, di saat itu kita sedang berbicara tentang apa? Membahas tentang zat Allah. Sekarang bertanya, apakah zat Allah makhluk? Apakah zat Allah makhluk? Bukan. Makhluk adalah apa yang Allah ciptakan, dan Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Maka bahaya, sangat bahaya sekali yang mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan makhluk. Karena sama saja mengatakan bahwasanya ada pada zat Allah dari makhluknya. Ta'ala Allahu an dzalik. Allah Maha Tinggi, tersucikan dari dari hal tersebut. Minhu bada'a, kalam Allah munazzal, minhu bada'a, dari Allah lah Al-Quran itu bermula. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama mengatakannya dalam surat An-Nahl ayat ke-102. An-Nahl ayat ke-102, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul nazzalahu, wahai Muhammad, katakanlah, nazzalahu, telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, Ruhul Qudusi. Ruhul Qudus ini maksudnya adalah Jibril. Telah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran itu turun bersama Jibril itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Jibril dengan Al-Quran. Min Rabbika, Jibril turun dengan Al-Quran min Rabbik, dari Tuhannya, dari Rabbnya. Berarti Jibril di saat datang turun dengan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dari mana Jibril mengambil Al-Quran ini?
Allah mengatakan min rabbik, dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bil haqq, dengan kebenaran. Artinya apa? Al-Quran itu kandungannya ada kebenaran. Kebenaran yang mutlak ada pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Liyusabbita alladziina aamanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Al-Quran ini turun dengan kebenaran, yang mana kebenaran tersebut liyusabbita alladziina, untuk menjadi apa namanya, sebagai sesuatu yang meneguhkan, mengkokohkan, mengajakkan alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa huda, sebagai petunjuk, wa busyra, kabar gembira bagi kaum muslim. Itulah Al-Quran. Berarti Al-Quran dari mana berasal? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaihi ya'ud, kepadanya Al-Quran itu akan kembali. Karena Al-Quran nantinya akan Allah Subhanahu wa taala angkat di akhir zaman. Maka tidak lagi tersisa, baik itu pada hati-hati seseorang atau pada lembaran-lembaran mushaf. Tidak lagi tertulis di lembaran-lembaran mushaf yang biasa kita pegang dan kita baca. Tidak lagi tersisa pada hati-hati seseorang Al-Quran tersebut. Habis. Kapan itu? Di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, beliau berkata, yusra 'alal Qur'ani fi lailatin wahidah. Al-Quran itu nantinya akan Allah angkat di malam hari. Di satu malam Allah akan angkat Quran seluruhnya. Fala yutraku minhu ayah, maka tidaklah Allah tinggal satu ayat pun fi qalbin, pada hati seseorang, wala mushafin, pada mushaf, lembaran-lembaran yang tertulis dalam Al-Quran, illa rufi'at, kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat. Kalau ada yang menanyakan, itu kan perkataan Ibnu Mas'ud, bukan perkataan Nabi. Bagaimana Ibnu Mas'ud tahu hal yang berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi? Maka para ulama mengatakan, kalau ada perkataan sahabat, yang mana perkataan tersebut tidak mungkin untuk dikatakan para sahabat. Contohnya perkataan ini. Sekarang Ibnu Mas'ud tahu dari mana bahwasanya Al-Quran akan diangkat di hari kiamat nanti? Padahal belum terjadi. Apakah Ibnu Mas'ud tahu hal yang gaib? Apakah turun kepada sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud wahyu dari Allah? Maka jawabannya tidak. Para ulama mengatakan, kalau ada perkataan sahabat yang seperti ini, maka hukumnya layaknya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya apa? Marfu. Kalau istilah dalam ilmu hadis. Jadi yang memiliki hukum hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran apa? Al-Quran itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat Al-Quran tersebut di akhir zaman nanti. Tidak tersisa lagi Al-Quran. Sampai sebutkan dalam satu hadis, la taqumus sa'ah la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai tidak disebutkan lagi di bumi Allah Allah. Kalimat Allah saja tidak disebutkan. Itu kapan? Kiamat tersebut akan terjadi bagi mereka syirarun nas, kepada mereka yang orang-orang sejelek-jelek manusia.
Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Maka jangan sampai ada yang mengatakan, ada yang berangan-angan, saya pengen hidup sampai kiamat terjadi. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena di saat kiamat terjadi dan ada orang yang masih hidup, artinya bukan kan ada kiamat sebelum semua dunia ini dihabiskan, itu apa? Allah kirimkan angin untuk apa? Untuk mencabut semua kaum mukmin, semua orang yang beriman yang ada di hatinya keimanan, sekalipun itu sedikit, dan tersisa orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun. Mereka lah sejati manusia. Maka jangan sampai kita berangan-angan untuk hidup sampai hari kiamat. Nauzubillah. Karena hari kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada mereka, yaitu orang sejelek-jelek manusia. Sampai perkataan Allah saja tidak dikatakan oleh dia. Di saat itulah Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Quran hurufuhu wa ma'ani. Al-Quran itu kalamullah, hurufnya dan maknanya. Sekarang kalau kita baca apa? Alhamdulillah. Apakah ini huruf? Maka kita semua akan menjawab, iya ini huruf. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf ha. Ini huruf. Berarti perkataan Allah itu apa? Termasuk ke dalamnya huruf dan juga makna. Alhamdulillah. Ada maknanya? Ada. Itu merupakan kalamullah. Karena ada yang mengatakan Al-Quran hurufu dunal ma'ani. Ada yang mengatakan ma'ani dunal huruf. Al-Quran itu hurufnya kalamullah, maknanya bukan kalamullah. Ada yang mengatakan Al-Quran itu maknanya kalamullah, hurufnya bukan kalamullah. Intinya satu, mereka ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Dan Sunnah tidak mengatakan hal tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hakikat dari Al-Quran. Kalamullah, perkataan Allah, munazzal, yang Allah turunkan, ghairu makhluk, dia bukan makhluk, minhu bada'a, dari Allah bermula, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah nantinya akan kembali. Hurufnya dan makna-maknanya merupakan kalam Allah. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya pembahasan tentang Al-Quran itu ada kaitannya dengan pembahasan ada kaitannya dengan pembahasan tentang apa? Sifat salah satu sifat Allah. Allah itu memiliki sifat yang sangat banyak. Baik itu yang Allah kabarkan dalam Al-Quran atau yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kabarkan dalam Al-Quran. Di antara yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dari sifat-sifat Allah adalah apa? Sifatul kalam, sifat bicara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara sifat yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran sifatul kalam, dengan berbagai berbagai konteks. Ada yang Allah sebut terkadang Allah menyebutkan kalam dengan lafaz kalam, terkadang Allah menyebutkan dengan lafaz al-qaul, terkadang Allah menyebutkan dengan lafaz al-qil, terkadang Allah menyebutkan dengan lafaz al-munadah.
wal munajah. Semua itu apa? Satu artinya. Sekalipun berbeda berbeda lafadznya, tapi maknanya satu. Kembali kepada al-kalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164, "Tilkal rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Itulah rasul-rasul faddalna ba'dahum 'ala ba'd, yang kami berikan keutamaan satu di atas yang lain. Artinya apa? Para rasul itu keutamaannya tidak satu, tidak pada satu derajat. Rasul satu dengan yang lainnya itu berbeda. Contohnya Nabi Muhammad adalah rasul yang paling utama, paling mulia dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya. Berarti apa? Antara rasul satu dengan yang lainnya, Allah berikan keutamaan yang berbeda-beda. Satu lebih utama daripada yang lain. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Ada yang Allah ajak bicara. Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Adam alaihissalam, wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan sebagiannya dengan Allah naikkan derajat mereka. Sebagian mereka. Mana yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam? Kallamallah. Allah mengajak bicara. Kalau Allah mengajak bicara Musa, berarti Allah punya sifat bicara. Bagaimana dia mengajak bicara tidak memiliki sifat bicara? Kita berbicara kepada orang lain, maka menunjukkan bahwa kita memiliki sifat bicara. Tidak mungkin dong kita mengajak orang bicara tapi tidak memiliki sifat bicara. Maka mereka yang berbicara ada pada dirinya sifat bicara. Allah mengajak berbicara, Allah mengajak bicara Musa, maka ini menunjukkan bahwasanya zat Allah tersifati dengan sifat bicara. Dan memahami ayat-ayat Al-Quran, terlebih yang berkaitan dengan sifat dan nama-nama Allah, kita harus memahami ayat-ayat tersebut dengan zahir. Zahir itu apa namanya? Makna yang paling pertama terbesit di benak kita. Jadi kalau orang paham bahasa Arab, kalama itu artinya apa? Mengajak bicara. Nah, itulah makna yang paling pertama, yang paling yang terbesit di benak seseorang yang memahami apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini, dari firman Allah Ta'ala, kallam Allah, menunjukkan atas sifat bicara. Karena tidak mungkin Allah berbicara tidak memiliki sifat tersebut. Sangat mustahil. Orang yang dapat berbicara tapi dia tidak memiliki sifat bicara itu mustahil. Ada nggak sekarang orang tuli bisa berbicara sebagaimana layaknya orang yang bisa berbicara? Kalau dia dapat berbicara berarti dia tidak tuli. Oh, tuli apa bisu? Bisu. Maaf, bisu. Kalau dia bisa berbicara berarti dia tidak bisu. Dia bisa berbicara. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Allah itu bisa berbicara. Kemudian ada juga orang mengatakan, nah kalau gitu kan Allah bisa berbicara. Kau mengatakan Allah bisa berbicara. Sekarang kita lihat kepada makhluk, kepada manusia, mereka berbicara berarti Allah sama dengan makhluk. Bagaimana kita katakan kepada orang tersebut?
kita katakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu, dengan sesuatu apapun itu. Oke. Kita kesampingkan dulu antara Allah dengan makhluk. Sekarang antara makhluk dengan makhluk. Raja dia bisa berbicara. Kemudian dia mengatakan kepada raja tersebut, "Wahai raja, bicaramu mirip sama bicaranya tukang beca." Kira-kira marah enggak? Raja tersebut marah besar, pasti. Kalau bicara kita disamakan dengan orang yang lebih rendah daripada kita apakah kita akan ridho? Tidak akan ridho. Apalagi kalau orang itu punya kedudukan di hadapan orang banyak. Kalau orang tersebut punya jabatan, sangat marah. Dan orang yang loyal kepada orang tersebut akan mengatakan, kau nggak sopan, kurang ajar. Kok bisa-bisanya orang yang punya jabatan tinggi kau samakan bicaranya dengan orang yang rendahan begitu? Itu antara makhluk dengan makhluk, manusia dengan manusia. Ada hewan yang bisa berbicara, misalnya burung beo, bisa bicara. Bisa bicara kita. Kemudian kita katakan kepada orang lain, bicaramu mirip beo. Rela enggak kira-kira? Kalau itu yang dikatakan kepada kita. Ada orang mengatakan kepada kita, bicaramu mirip beo. Kira-kira kita ridho? Tidak ridho. Artinya apa? Tidak sama bicaranya manusia dengan burung beo. Tidak sama bicaranya satu orang dengan orang yang lainnya. Itu antara makhluk dengan makhluk. Lalu bagaimana kalau itu kita katakan antara makhluk dengan Sang Pencipta Al-Khaliq? Sangat tidak pantas. Atau kasarnya sangat kurang ajar orang yang mengatakan, yang menyamakan antara bicaranya Allah dengan bicaranya makhluk. Berarti apa? Ada persamaan, sama-sama bisa berbicara, sama-sama mampu untuk berbicara, sama-sama memiliki sifat bicara. Tapi kalau kita berbicara tentang kesempurnaan pada sifat tersebut, pada bicara tersebut, kita katakan yang Allah miliki jauh lebih sempurna daripada yang ada pada makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu apa. Dan sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna, jauh dari kata cacat atau kurang. Makanya kita selalu mensucikan Allah dengan perkataan Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci dari apa? Harus mengetahui Allah itu Maha Suci dari apa? Allah itu Maha Suci dari berbagai kekurangan dan kecacatan. Pada apanya? Pada seluruhnya yang berkaitan dengan Allah. Sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukum Allah, jauh dari kata cacat, jauh dari kata kurang. Sempurna seluruhnya. Kesalahan orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu serupa dengan makhluk karena sama-sama memiliki sifat yang sama. Iya, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Sebagaimana kita gambarkan tadi, antara makhluk dengan makhluk yang lain, antara manusia satu dengan manusia yang lain, maka tentu berbeda. Dan kita kita tidak ridho di saat ada orang yang menyamakan bicara kita dengan bicara orang lain, apalagi orang tersebut lebih di bawah kita. Lalu bagaimana kalau itu antara Allah dengan makhluk?
Berarti Allah memiliki sifat bicara. Sekalipun makhluk memiliki sifat tersebut, tapi yang Allah miliki, yang Allah tersifati dengannya jauh lebih sempurna. Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat Al-Maidah, kita akhiri dengan ayat ini. Kemudian insyaallah kita akan kembali. Wahai Isa, apakah engkau berkata kepada manusia, apakah engkau serukan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah berkata kepada Nabi Isa nanti di hari kiamat, wahai Isa, apakah kau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan yang disembah kepada selain Allah. Apa kata Isa? Berarti ini apa? Allah sedang berkata kepada, mengajak bicara Nabi Isa. Nabi Isa mendengar mendengar perkataan tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalamullah yuntaq wa yusma, dilafalkan dan didengar. Kalau tidak dilafalkan dan didengar, apakah Isa akan menjawab? Nabi Isa akan menjawab? Tidak. Tapi Nabi Isa di ayat ini menjawab. Apa kata Allah? Di saat mengabarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, qala subhanak. Nabi Isa mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li. Tidak ada hak bagiku untuk mengatakan hal tersebut. Ma yakunu li an aqula ma laysa li biha. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak atas perkataan tersebut. Wahai Allah, in kuntu qultuhu faqad alimta. Ini jawaban Nabi Isa atas perkataan Allah Subhanahu wa taala. In kuntu qultuhu, kalaulah aku mengatakannya wahai Allah dengan perkataan tersebut, yaitu perkataan jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan yang disembah kepada selain Allah, faqad alimta, maka engkau pasti akan mengetahuinya wahai Allah. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi, karena engkau tahu apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsi, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena engkau lah yang maha mengetahui akan hal yang ghaib. Allah berkata kepada Isa, yang mana perkataan tersebut dilafalkan. Kemudian apa? Isa mendengar dan menjawab perkataan tersebut dengan tidak membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Isa, dan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada Nabi Isa. Terakhir, lalu kalau begitu berarti Allah punya mulut. Nah, yang masalahnya lain. Maka apa jawabannya? Wallahu ta'ala, kita tidak mengetahui. Kok bisa begitu? Ya, karena permasalahan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah tauqifiyah, itu harus kita pegang. Harus kita pegang baik-baik. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tauqifiyah, harus ada dalil sumber dari Al-Quran dan hadis. Dua kita dalam menetapkan nama-nama. Pertanyaannya, apakah Allah menyebutkan sifat mulut dalam Al-Quran? Jawabannya tidak. Apakah Allah menyebutkan sifat mulut dalam hadis? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana Allah berkata, wallahu ta'ala alam, Allah mampu atas segala sesuatu.
Wallahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, selalu memberikan petunjuk kepada kita untuk memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran, pemahaman yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, sesuai dengan pemahaman para sahabat, sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Dan itulah wasiat Nabi SAW kepada umatnya, itu selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada ajaran para khulafa ar-rasyidin, ajaran para sahabat, pemahaman mereka pada agama ini, karena mereka orang yang paling paham akan agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk hal tersebut dan menjauhkan kita dari berbagai syubhat, sesuatu yang menjauhkan kita dari kebenaran yang ditujukan oleh Al-Quran dan hadis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقد افترى إثما عظيما